dibangunkan dari tidur kita, bahkan dihidupkan dari mati kita dalam tidur kita, diberi banyak sekali nikmat sehingga kita bisa meneruskan sholat kita. Ada kata lain kecuali baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya summa a'adallahu ta'ala al-kalam fil wahdaniyah wa ata bi ba'di adillatiha. Kemudian Allah kembali berbicara terkait dengan keesaannya dan memaparkan beberapa dalil. Faqala, maka dia berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama wa hum laha malikun. Apakah mereka tak melihat bahwa kami menciptakan buat mereka langsung dengan tangan-tangan kami, apa itu an'am, binatang ternak. Kemudian mereka memilikinya. Itu arti bebasnya. Ai awalam yusyahid haula'il musyrikun billah abadatal asnam wa ghairahum. Salah. Abadatul asnam wa ghairuhum annallaha khalaqalahum hazihil an'am. Apa mereka tidak tahu, tidak menyaksikan siapa itu orang musyrik dan para penyembah berhala yang lain? Menyaksikan apa? Bahwa Allah menciptakan binatang ternak buat mereka. Kalau kita dalam konteks kita ya, tiap hari makan daging. Wahiyal ibil, wal bakar, wal ghanam. Onta, sapi, kambing. Allati sakharaha lahum, yang Allah tundukkan buat mereka. Wa aujadaha min ajlihim, dan Allah ciptakan demi mereka, yaitu musyrikin, penyembah berhala dan lain-lain. Min ghairi wisatah wala syarik, tanpa perantara, tanpa teman yang membantunya dalam menciptakan semua itu. Wa ja'alahum malikin laha, dan menjadikan mereka dimiliki. Yakharunaha wayad bitu wayad batunaha wa yatasarrafuna biha kaifasya. Mereka bisa memaksa binatang ternak itu. Kalau umpamanya melawan, mereka bisa mendikte ke kiri ke kanan kalau dipakai berjalan. Wa yatasarrafuna biha, dan mereka bisa gunakan kaifa sya'u, sesuai keinginan. Wa hiya dzalilah lahum, dan dia binatang ternak itu dzalilah, ditundukkan buat mereka. La tamtani'u minhum, tak ada yang enggan. Walau sya'a la ja'alaha mustaqsiyah alaihim. Kalau saja Allah mau, maka Allah jadikan binatang ternak itu ngelawan atas mereka. Maksiat artinya ngelawan. Mustauhisyah, buas, nafirah minhum, lari dari mereka. Fala yastafiduna minha, lalu mereka tak bisa memanfaatkan. Fataral waladas saghir yaqudul ba'ir al-kabir. Buktinya engkau melihat anak kecil
itu bisa menuntun, menggiring onta yang besar. Bal walau kanal kitar mi'ah bighair au mi'at ba'ir au aksar. Bahkan lebih dari itu. Eh, andai kata kereta itu, kereta kuda maksudnya, bukan kereta beneran, itu ditarik oleh 100 onta atau lebih, itu bisa dikendalikan meskipun oleh anak kecil. Itu siapa yang nundukkan? Aku yang nundukkan. Itu seolah sekaligus menunjukkan kuasanya. Baru tibang menghidupkan orang yang sudah mati, kecil itu. Gitu. Ya, berikutnya. Summa aban Allah Ta'ala manafi'ahal malmusah. Habis itu Allah menjelaskan manfaat-manfaat, faedah, kegunaan yang real, malmusah disentuh. Artinya nyata. Apa itu? Wazallalnaha lahum. Kami tundukkan mereka, binatang itu kepada mereka. Faminha rakubuhum. Di antaranya untuk dikendarai. Waminha yakulun. Di antaranya ada yang dimakan. Ay waja'alnaha lahum musakharah. Artinya kami jadikan ternak itu tunduk kepada mereka, muzallalah, munqadah lahum. Sama muzallalah, tunduk. Munqadah dikendalikan. La tamtani'u mimma yuriduna minha. Tidak tidak enggan terhadap apa yang diinginkan oleh mereka. Hatta dzabhi. Sampai disembelih juga tunduk. Ya. Faminha markubuhum. Di antara kegunaannya yaitu dikendarai. Alladzi yarkabunahu fil asfar, yang mereka tunggang dalam perjalanan. Wa yahmiluna alaihil asqal, mengangkut beban berat. Wa minha ma ya'kulun min lahmiha. Ada di antaranya yang dimakan daging. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Afala yashkurun. Bagi mereka ada kegunaan yang banyak, manfaat yang banyak, dan minuman. Afala yashkurun. Apa mereka tidak bersyukur? Ai walahum fiha manafi ukhra. Ada manfaat lain terkait binatang ternak. Ghairur rukub wal akli minha. Selain dikendarai atau sebagai kendaraan atau dikonsumsi. Kal istifada min aswafiha. Yaitu eh, memanfaatkan bulunya, aubar kulitnya, asy'ar sama rambutnya, asasan sebagai alat, wamataan ilahin. Asas itu perhiasan, perhiasan dan dagangan sampai detik ini. Wahiyalahum masyarib, dan binatang ternak itu punya susu yang bisa diminum buat mereka. Ayasrabuna min albaniha, yakni mereka minum susunya. Afala yashkuruna khaliqa dzalika wa musakhirahu wa mujida hadzin ni'am lahum. Apakah mereka tidak berterima kasih kepada pencipta binatang-binatang ternak ini dan yang menundukkannya dan yang menciptakannya? Bi ibadatihi wa ta'atihi. Syukurnya bagaimana? Yaitu dengan beribadah kepadanya dan taat. Wa tarkil isyrak, dan menjauhi kesyirikan, mensekutukan Allah kepada selainnya. Wa hadza hassun sharihun ala syukril khaliqil mun'im.
Ini adalah dorongan jelas untuk bersyukur kepada pencipta, pemberi nikmat. Bagaimana biibadatihi? Dengan beribadah kepadanya dan taat. Wa huwa absatu ma yujibuhul wafa. Itu dia. Kewajiban yang paling sederhana untuk dipenuhi. Wa taqdirul ma'ruf wal ihsan. Itu dia. Nilai, ya, takdir, nilai kebaikan dan kebaikan. Jadi intinya syukur. Syukur itu paling standar, ya. Gimana bentuk syukur? Yaitu beribadah. Ibadah itu apa? Perintah. Melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Itu adalah ungkapan syukur. Dilatih kita untuk bersyukur. Paling tidak bentuk sholat itu sehari semalam 5 kali. Itu ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang luar biasa Allah berikan. Walakinnal kufar tunkiru lihadzal wajib. Namun orang kafir mengingkari kewajiban ini. Wa kafaru bi an'umillah. Mereka maknanya mengingkari nikmat Allah. Wastamarru fi, coba diangkat sedikit. Ya, wastamarru fi dhalalihim, dan mereka terus berada dalam kesesatan. Wa taraku ibadatullah, mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Wa aqbalu ala ibadati man la yadur wa la yanfa. Justru mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak memberikan bahaya atau manfaat. Wa tawaqqa'u minhun nusrah. Pada saat yang sama mereka berharap pertolongan dari mereka, dari apa itu yang disembah. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Justru mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Mereka berharap agar bisa ditolong. Mana mungkin gitu. Ai wattakhadha ulail musyrikun, artinya orang-orang musyrik menjadikan al-asnama berhala wa nahwaha dan yang sepertinya alihah sebagai Tuhan. Yang budunaha yang dia sembah min dunillah selain Allah. Apa tujuannya? Yabtaguna bidzalika an tansurahum wa tarzuqahum wa tuqarribuhum ilallahi zulfa. Mereka berharap agar semua yang dilakukan sesembahan itu dapat menolong mereka, memberi rizki kepada mereka, dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Zulfa itu dekat artinya. Walakinnaha fil waqi la taqdiru ala syai'. Tapi kenyataannya sedikit pun tak mampu berhala itu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Wala yang mereka inginkan. Wala tuhaqqiqu faidat li'ibadiha, dan tak ada faidah sedikit pun menyembahnya. Lidza qala ta'ala mubayyinan khaibata amalihim. Oleh karena itu Allah berfirman menjelaskan sia-sianya harapan mereka. Apa kata Allah? La yastati'una nasrahum. Mereka tak bisa menolong mereka. Maksudnya berhala nggak bisa menolong mereka. Wahum lahum jundum muhtorun. Maka bagi mereka ada tentara-tentara yang dihadirkan oleh Allah. Aila takdiru hadhil alihah ala nasri abidiha. Artinya Tuhan-Tuhan ini tak mampu memberikan pertolongan kepada penyembahnya. Bal hiya ad'af min dalik, lebih lemah dari itu. Wa adal wa akhar, lebih hina. Bal la taqdiru ala nusrati anfusiha. Lebih dari itu, mereka tak mampu menolong dirinya sendiri. Wala alal intiqam mimman asaya ilaihi. Tak bisa melakukan balasan dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Li'annaha jamadun, sebab dia adalah barang mati. La tasma'u wa la ta'qil, tak dengar, tak berakal. Lidza kana sabit
la numarajauhu minha. Oleh karena itu, jelaslah tentang kesalahan, kekeliruan, kebatilan apa yang mereka harapkan. Wa ammaluhu min naf'iha, dan mereka cita-citakan, harapkan juga dari manfaat dari berhala tadi. Sama sekali nol besar, dibantah oleh firman Allah yang tadi berbunyi la yastati'u nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Wal kufarul musyrikun jundun ta'iun lil asnam. Sementara orang-orang kafir dan orang musyrik adalah tentara yang taat kepada berhala. Yaghdabuna laha fid dunya. Mereka marah apabila berhalanya diganggu waktu di dunia. Justru mereka sebenarnya yang membela berhala, bukan berhala membela mereka. Wa hiya la tastati'u nasrahum. Sementara pada saat yang sama ketika datang bencana kepada mereka, berhala-berhala tak bisa menolong. Wala tuqaddimu lahum khairan, tak bisa memberikan kebaikan. Wala tadfa'u anhum syarran, tidak bisa menolak kejahatan. Innama hiya asnam, dia hanyalah berhala. Wa qauluhu muhdharun ayyakhdumunahum. Muhdharun artinya datang berkhidmat. Wa yadfa'una anhum, dan menolak, mempertahankan, menolak kejahatan. Wa yaghdabuna lahum, dan marah karena membela mereka, si penyembahnya. Walaysa lil alihah istita'ah ala syai'. Tuhan-tuhan berhala mereka tak memiliki kemampuan apapun. Wala qudrata 'alan nasr, tak mampu menolong. Au innahum yaumal qiyamah muhdharun li'adzabihim. Atau bisa juga lahum jundum muhdharun, maksudnya dihadirkan, yaitu dihadirkan nanti saat mau diazab. Penyembah berhala mau diazab. Terus dihadirkan oleh Allah. Dihadirkan oleh Allah siapa berhala yang dulu waktu di dunia dianggap tentara yang bisa membela. Dihadirkan. Li'annahum yaj'alunahum waqudan linnar. Di mana dihadirkannya? Di neraka. Dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Iya. Itu yang di surat Al-Baqarah ditemukan. Waquduhan nasu wal hijarah. Itu maksudnya berhala-berhala mereka. Summa anasallahu rasulahu amma yalqahu min adal musyrikin. Habis itu Allah cerita tentang kasih sayangnya kepada Rasulnya terkait dengan derita yang dialami dari kaum musyrikin. Faqala fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Jangan membuatmu sedih kata-kata mereka, cacian, cerahan, bully sekarang itu, fitnah. Jangan buat kalian engkau sedih ya Muhammad. Inna na'lamu, kami tahu, ma yusirrun, yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, yang mereka katakan secara terang-terangan. Ai falayahum mannaka takribuhum laka wa kufruhum billah. Artinya jangan engkau perhatikan, ya, ambil perhatian kedustaan mereka dan kekufuran mereka kepada Allah. Wa azahum, berita yang mereka timpakan kepada engkau. Wa jafa'uhum, dan sama ini apa namanya, hinaan. Wa qauluhum, dan kata-kata mereka, haula alihatuna, mereka para berhala itu adalah Tuhan kami. Wa innaha syuraka'ullah, syuraka lillah fil ma'budiyah. Mereka beralasan begitu. Mereka Tuhan kami, si berhala. Dan mereka juga adalah sekutu Allah dalam ibadah. Au qauluhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kata-kata mereka, anta syair au sahir au kahin wa nahwu dzalika. Nabi Muhammad dikatain syair, katain sahir,
katain dukun. Sama tuh objek dakwah Nabi pada saat itu, yaitu musyrikin Mekah, Yahudi dan Nasrani dengan sekarang. Sekarang umat Islam dikatain apa? Banyak. Katain Arab. Ya. Apalagi orang alimnya ketua partai, bukan partai, ormas terbesar, NU. Oh, agama Islam Arab itu agama penjajah. Agama Islam yang sejati, Islam Nusantara. Islam Arab, Islam abal-abal. Oh, sekarang didengungkan lagi videonya itu. Tuh, kan lebih dahsyat dari cacian orang-orang musyrikin Mekah, kafir Quraisy, ahlul kitab kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Dia cuma dibilang penyair, pesihir, dukun. Sekarang luar biasa. Ya, Arab. Fa inna nahnu na'lam jami'a ma hum fihi. Terhadap apa yang ada di dalam diri mereka kami tahu, kata Allah. Na'lamu sirrahum wa jahrahum. Kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Wa na'lamu ma yusirruna laka minal adawah. Dan kami tahu permusuhan yang mereka rahasiakan. Wa inna mujazuhum bidzalik. Kami akan balas. Wa muaqibuhum alaihi. Kami akan beri sanksi mereka. Tuh, ini namanya menghibur Nabi. Tenang aja. Sekaligus menghibur kita umat Islam. Sekaligus. Tuh sekarang orang yang mau apa itu, rapat akbar, tuh kehujanan, mampir di itu, diusir-usir. Di Istiqlal. Ibu tua, bapak berteduh, udah di atas diusir, terus di emperan diusir lagi. Luar biasa. Alladzina yasudduna an masajid. Mereka yang menghalangi orang masuk masjid. Lahum azab. Mereka nanti akan azab. Hari ini, zaman kita sekarang, mau masuk masjid Istiqlal nggak boleh. Coba. Nggak masuk akal. Satpam sih nggak salah. Mereka cuma disuruh. Siapa di atas mereka? Wa inna nahnu na'lam jami'a ma hum fi. Ini sudah. Iya. Berikutnya Pak Jamal, Fiqhul Hayat Awil Ahkam. Nah, dalatil ayat ala mayati. Ayat-ayat yang lalu memberikan informasi sebagai berikut. Pertama, laisal Qur'anu syi'ran. Wa ma'allamnu syi'ran. Al-Quran bukan syair. Wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair. Oleh karena itu Nabi Muhammad bukan penyair. Wala yaqulu syi' wala yazinuhu. Nabi Muhammad tak berkata syair, tak menggubah syair. Wala yazinuhu, tak memberi nada. Wa kana idza hawala insyad baitin qadim mutamassilan bihi. Dan dia, Nabi Muhammad, apabila berusaha menggubah satu bait mutamassilan bihi, karena mencerminkan syair, kata-katanya, kassara waznahu, dia rusak wazan. Wa innama kana hammuhu faqat al-ifadah minal ma'ani. Akan tetapi kalau memang ada hadis-hadis Nabi berwazan, itu hanya sebatas dia ingin menyampaikan makna. Jadi intinya Al-Quran membantah, bukan syair, dan Nabi Muhammad bukan penyair. Dua, inna isabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wazna ahyanan la yujibu annahu yu'allimu syi'ra. Kalau satu hadis ada berwazan syair dan dijumpai, kadang-kadang itu tak berarti bahwa dia mengajarkan syair. Dia penyair. Bukan. Faqad ya'ti mislu dzalika fi ayatil Qur'an. Dan itu dijumpai dalam Al-Quran. Walaysa dzalika syi'ran wala fi ma'nah. Itu bukan syair. Juga bukan masuk definisi syair. Kaqaulihi ta'ala, lan
lan tanalul birra hatta tunfiqu. Lagi angkat Pak. Sampai lan. Ini contoh ayat Al-Quran. Iya. Dulu kita belajar apa namanya itu aruf ketemu ini. Ini karena faktor kebetulan. Bukan kemudian disimpulkan bahwa Al-Quran syiar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuh. Fa'ilatun mustafilun fa'ilatun. Bukan sihir. Al-Imran. Wa qawluhu nasrum minallahi wa fathun qarib. Faktor kebetulan. Ya. Wajifanin kal jawabi wa kudurir rosiyat. Sahabat. Paman sya'afal yu'mi wa man sya'afal yakfur. Oh, man sya'afal yu'mi wa man sya'afal yakfur. Ila ghairi dzalika minal ayat. Ini contoh kebetulan. Ya. Bukan secara sengaja. Sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai syair. 3. Rawabnul Qasim an Malik annahu su'ila an insyadi syi'ri. Diriwayatkan oleh Ibnul Qasim dari Imam Malik bahwa dia ditanya tentang mendendangkan syair. Faqala la tuksiranna minhu. Dikit nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Fa min aibihi annallaha yaqul, sebab Allah berfirman wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Ya, Allah tak mengajarkan syair dan tak pantas syair itu bagi Nabi Muhammad. Yang keempat, mayam bagi wala yasihhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaqula syi'r. Tak pantas dan tak sah Nabi berkata syair, mengubah. Wadzalika min a'lamin nubuwah. Dan itu di antara tanda-tanda para nabi. Dia enggak bersyair. Sebab kalau bersyair, dia dengan mudah dituduh. Dia adalah penyair. Oleh karena itu tak pantas. Iya, berikutnya Pak. Wala i'tirad lil mulhid ala hadza bima yattafiqul waznu fihi binal Qur'an wa kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada bantahan bagi seorang yang ingkar atas semua ini bima yattafiqul wazna fihi minal Qur'an, bahwa kalam yang memiliki wazan berupa Al-Quran atau kalam Rasul itu dikategorikan sebagai syair. Lianna ma wafaqa waznahu wazna syair. Dengan alasan karena wazannya serupa dengan wazan syair. Walam yaqsid bihi ila syair. Padahal itu tidak dimaksudkan syair. Kenapa? Laisa bisyairin. Kalau begitu bukan syair. Jadi kalau ada kalam, dia baru masuk kata syair, kategori syair berwazan. Wazan yang dikenal. Secara teknis namanya bahar. Dan itu syarat keduanya lagi biqasdin. Sengaja. Maka ada istilah yang populer di kalangan kita, qasidah. Qasidah itu sengaja secara harfiah. Ya, kayak niat. Aksidu. Nawaitu. Itu qasad, mengqasad. Sengaja. Qasidah itu berwazan secara sengaja. Qasidah secara terminologis itu minimal terdiri dari 10 bait. Kalau cuma 2, apalagi ayat. Ayat cuma selewatan sepotong ayat. Maka nggak masuk kategori syair. La ya'rifun al-wazna syairan. Salah. Laisa bi'asin. Walau kana syi'ran lakana kullu man nataqa bimawzun minal 'ammah alladzina la ya'rifuna al-wazna sya'iran. Seandainya saja syair itu
adalah semua orang yang berkata dan kata-katanya berwazan, padahal dia tidak tahu wazan, maka menjadi pantas disebut sebagai penyair. Tuh. Padahal tidak seperti itu menurut ilmu syair. Kelima, innal ladzi yatluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alan nas huwa zikrum minal azkar. Sesungguhnya yang dibacakan oleh Nabi di hadapan manusia adalah hanya zikir, ya. Wa'izah dan nasihat minal mawa'iz, dari sekian nasihat. Wa Qur'anun bayyin, Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi. Wadih, jelas. Mustamil 'alal adab, yang mencakup budi pekerti, wal akhlak dan akhlak. Wal hikam. Hikam, kata-kata hikmah. Wal ahkam, hukum-hukum. Wat tasyri', pembentukan hukum. Al muhaqqaq, yang direalisir, lisa'adatil basyar, yang diamalkan maksudnya untuk kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, kalau pandangan usul fikih, isi Al-Quran cuma 5. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, yang keempat al-qasas, qasasul umam al-ghabirah, cerita, kisah umat-umat terdahulu. Dan yang kelima akhbarul ghaib, berita-berita gaib. Ada kiamat, ada kubur, ada kebangkitan, ada mahsyar, ada siratal mustaqim, ada hisab, ya, ada jannah, ada an-nar. Nggak ada cerita yang lain tentang syiar. Iya, yang keenam diangkat sedikit, Pak. Lagi Pak, di saya belum sampai nih. Nah, cukup pas. Innal gharda min inzalil Qur'an indaru man kana hayyal qalbi. Tujuan diturunkannya Al-Quran memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya, bukan hidup badannya. Badannya mah hidup, napas, ambekan, berpuasa lagi, ngatur-ngatur lagi, tanda tangan kebijakan lagi, tapi hatinya mati. Ya, Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Mustatirul basirah, yang apa namanya, apa nih ya, hati kecilnya, dhamir, mustanir, bersinar. Bersinar artinya menerima kebenaran. Wa ijabul hujjah bil Quran ala kufur. Ijab. Ini sebentar. Iya, atofnya dari inzar. Ijab merespon. Merespon ijabul hujjah bil Quran alal kafir. Merespon atas kekufuran. Ya, saya ulangi. Tujuan diturunkannya Al-Quran inzar, memberi peringatan kepada orang yang hatinya hidup, batinnya bersinar, ya, hayil qalbi, mustaniral basirah, wa ijabu, ya, ini ataf kepada inzar. Tujuan diturunkannya Al-Quran ijabul hujjah bil Quran alal kafar, yaitu ijab merespon atas kekufuran orang-orang kafir. Ya, orang kafir kan punya akidah, keyakinan yang diyakini benarnya, tetapi batil.
maka Al-Quran merespon. Iya. Nomor 7. Min adillati wujudillahi wa wahdaniyatih. Ayat yang tadi dibaca menunjukkan keesaan, keberadaan, dan keesaan. Khalaqal insan wal hayawan nabat wan nabat. Dia yang menciptakan manusia, binatang, dan tumbuhan. Wa innahu subhanahu khalaqa kulla dzalik. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua itu. Wa abda'ahu. Dia ciptakan dengan indah. Wa amalahu min ghairi wasithah. Bukan wa amalahu, wa amaluhu. Dan kerja Allah itu tanpa perantara. Wala wakalah tanpa wakil. Wala syirka tanpa teman. Wa min fadlihi wa ni'matihi 'alan nas tazlilul an'am lahum. Di antara karunia dan nikmatnya kepada manusia yaitu menundukkan, tazlil, menundukkan binatang ternak pada mereka. Wa taskhiruha, sama menundukkannya, lima nafihim, untuk manfaat mereka. Fi ar-rukub, di antaranya bisa dikendarai. Wa aklul luhum, dagingnya bisa dimakan. Wa syurbul halib wal alban, syurbul halib, yaitu susunya bisa diminum. Halib itu susu yang diperes, peres langsung diminum. Kalau alban, susu yang bisa jadi diolah dulu. Wa syurbu aklu sunul asman. Asman samin, minyak, dibuat minyak. Hatta inna sabi yaqudul jamal al-azim wa yadribuhu wa yuwajjihuhu kaifasya. Begitu ditundukkannya binatang-binatang ternak sehingga anak kecil bisa mengendalikan onta yang besar. Bisa memukulnya, bisa mengarahkannya sesuai keinginan. Wa huwa lahu ta'in. Maka binatang ternak itu kepadanya, pada si anak kecil taat. Itu karena ditundukkan oleh Allah. Wa hadza kulluhu wa ghairuhu yujibu syukral khaliq. Semua ini hal-hal yang mewajibkan kita untuk bersyukur kepada pencipta, pemberi nikmat, tak lain adalah huwallah, adalah Allah atas nikmatnya. Biibadatihi. Bagaimana caranya? Biibadatihi. Dengan beribadah kepadanya, wa ta'atihi, dan ikhlas kepadanya, wa ikhlas zalika lahu. Dan ikhlas hanya kepadanya, tidak karena yang lainnya. Itulah dia, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Ya, berikutnya Pak Jamal. 8. Birragmi min wujudil ayat adalah ala qudratillah. Meskipun ada dipaparkan tanda-tanda ayat yang menunjukkan atas kuasa Allah, ittakhazal kufarul musyrikun min dunillahi alaih. Tetap saja orang kafir, orang musyrik menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. La qudratallaha ala fi' toma'an fi nusratiha wa amalan fi musa'adatiha lahum inna dalabihim azab. Tak ada kemampuan baginya, bagi Tuhan selain Allah itu untuk melakukan apa saja. Tapi kemudian dia sembah toma'an fi nusratihi, berharap kuat, ya, agar sebentar, saya ulangi ya. Birragmi min wujudil ayatid dalah ala qudratillah. Meskipun dijumpai adanya ayat-ayat yang menunjukkan kuasa Allah, namun orang kafir musyrik tetap saja menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. La qudratallaha. Nah, ini. Jadi naat dari alihah.
Tuhan yang tak memiliki kemampuan untuk berbuat. Toma'an fi nusratiha. Dia menyembahnya, justru mereka musyrikin kufar itu menyembah berhala, justru dia untuk menolongnya, menolong si berhala. Wa amalan fi musa'adatiha, dan bercita-cita sama untuk menolongnya, lahum buat mereka, in nazala bihim azab, apabila ada azab. Paham? Padahal berhala tak punya mata, tak melihat, punya telinga tak mendengar, punya tangan tak bisa mengambil, punya kaki tak bisa melangkah, punya kepala tak bisa berpikir. Tapi tetap aja emang dasar kafir, musyrik, ya, disembah. Lebih dari itu dia menyembahnya berharap agar nanti kalau ada azab dia bisa menolong si berhala. Kan luar biasa aneh. Bukan bodoh, bodohnya udah aneh. Dan berhala-berhala dalam bentuk batu seperti halnya dulu di zaman Nabi sudah nggak ada, hancur. Sekarang berhala dalam bentuk yang lain. Ada orang bodoh ditaat, mau dijadiin pemimpin. Aneh, lebih aneh. Gimana dia nanti? Tidak punya apa-apa. Kok jadi pemimpin Indonesia? Itu namanya ngikutin nafsu. Itu namanya berhala nafsunya. Ya, ingin berkuasa. Semua. Apa namanya? Yang penting taat. Yaitu taat kepada nafsunya. Itu adalah bentuk berhala modern. Gitu kurang lebih. Aneh. Wal haqiqah anna tilkal alihah al maz'umah la tastati'u nasra abidih. Sebenarnya Tuhan-Tuhan yang dianggap, diyakini itu la tastati'u, tidak mampu menolong penyembahnya. Wala jalbal khair lahum, tak bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Wala daf'asyar, tidak bisa menolak kejahatan. Wadur, bahaya dari mereka. Wa ma'adzalika fa innal kuffar, meskipun demikian orang-orang kafir jundun to'iun, bagaikan tentara yang taat lihazil alihah, terhadap Tuhan-Tuhan ini. Luar biasa. Ya, banyak orang-orang yang pintar, pemimpin partai pada taat sama orang yang nggak punya ijazah, umpamanya gitu, udah jadi berhala taat. Ya. Yamna'una anhum wa yadfa'una anhum. Mereka berkeyakinan bahwa para berhala itu bisa menghalangi bahaya dan menolak bahaya dari mereka. Wa yaghdabuna lahum fid dunya. Dan kemudian para penyembahnya itu menjadi luar biasa marah ketika ada berhalanya diganggu saat di dunia. Jadi bukan berhala yang melindungi, penyembahnya yang melindungi. Fahum laha bimanzilatil jundi wal haras. Maka mereka para penyembah itu berkedudukan atau diserupakan dengan tentara dan penjaga. Wahiyala tastati'u an tansurahum, padahal si berhala itu tak bisa menolong mereka. Wakila innal aliha jundun lil abidin yaumal qiyamah. Bahkan mereka berkeyakinan sesungguhnya Tuhan-Tuhan berhala yang mereka sembah itu adalah menjadi tentara bagi para penyembahnya pada hari kiamat. Muhdarun ma'ahum finnar. Mereka dihadirkan bersama para penyembahnya di neraka. Wala yadfa'u ba'duhum an ba'd. Faktanya, buktinya satu sama lain di antara mereka. Tak ada yang bisa menolong. Ya, tidak ada yang bisa menolak api neraka. Wafil khabari, berikutnya Pak Jamal. Wafil la jalbal khair lahum.
Itu ya. Iya benar. Wala daf'a syarri wad-durri anhum. Tidak bisa menolak kejahatan dan bahaya dari mereka. Bukan. Gimana tadi? Wa fil khabari innahu yumassalu likulli qaumin ma kanu ya'budunahu fid dunya min dunillah. Dalam satu khabar, yakni hadis, bahwasanya nanti dimunculkan bagi setiap kaum apa yang dimunculkan berhala-berhala yang dulu di dunia mereka sembah selain Allah. Fayattabi'unahu ilan nar. Maka kemudian mereka mengikuti berhala itu ke neraka. Fahum lahum jundum muhdharun. Itu dia yang dimaksud fahum lahum jundum muhdharun. Mereka dihadirkan sebagai tentara, ya, mengawal, mengikuti berhala masuk ke neraka. Wahadzal makna sabata fi sahihi Muslim. Makna ini dijumpai dalam hadis sahih Muslim. Wa kadza fi Jami' At-Tirmizi. Demikian juga dalam kitab Jami' At-Tirmizi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fi sa'idin wahid." Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat dalam satu kelompok. Summa yattali'u 'alaihim rabbul alamin. Kemudian Allah memantau mereka. Fayaqul. Lalu Allah berfirman, berkata, "Ala lihat kullu insan maka ya'bud." Ala, ingatlah. Hendaknya setiap manusia mengikuti sesembahannya. Fayumassalu li sahibis salib salibuh. Maka kemudian yang waktu di dunia nyembahnya kepada Tuhan yang disalib dihadirkan. Orang yang disalibnya waktu di dunia. Wal sahabit tasawiruhu. Bagi menyembah patung, gambar yang dia bikin waktu di dunia dihadirkan oleh Allah. Wali sahibin nar naruhu. Yang menyembah api dihadirkan apinya. Faitabi'una ma kanu ya'budun. Maka mereka mengikuti apa yang dulu mereka selalu sembah. Wa yabqal muslimun. Tinggal umat Islam. Tuh, nggak pada ngikut ke sana. Tuh ngikut. Kembali kalau konsep berhala itu adalah sesuatu yang diikut, sesuatu yang ditaat, dulu bentuknya batu, dulu bentuknya api, dulu bentuknya salib, dan sampai sekarang, maka mereka semuanya hadir ngikutin. Oke, saya ulangi. Kalau dulu bentuk berhala-berhala yang disembah itu adalah berbentuk benda yang disebut patung ini dan sekaligus substansinya adalah taat. Nah, sekarang berhalanya udah berubah. Umpamanya berhalanya partai, taat kepada partai. Taat kepada penguasa. Tak lihat bertentangan atau tidak yang harus ditaat kepada agama. Nanti dihadirkan. Dihadirkan. Dulu kamu ingat partai apa? Dihadirkan. Udah ngikut ke neraka. Gitu kurang lebih. Ya. Nih, sekarang banyak itu. Ya. Apalagi ada di media sosial sekarang pelantikan majelis zikir. Majelis zikir oleh siapa? Oleh si itu, siapa itu? Haritanu yang lantik. Coba, ngikut dia berarti. Dibangkitkan bersama. Majelisnya majelis zikir. Kan luar biasa. Yang ikutnya pada stakuf. Nanti sana bareng sama stakuf. Apa siapa lagi? Yakut. Ikut sana. Ya, sebel gitu. Nomor 9 sekarang. Sallallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah menghibur Rasulnya. Faqala lahu. Maka Allah berfirman, la yahzunka qauluhum. Jangan membuat kamu sedih kata-kata mereka syair, sahir. Ruya annal qail Uqbah ibnu
Abi Mu'aid yang bilang begitu tuh si musyrik namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Fanafallahu dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menafikan semua kata-kata itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, dia bukan penyair. Itu. 10. Innallaha ta'ala alim muttali ala ma yusirrul kafirun wa yuzhiruna minal qawli wal amal. Allah Ta'ala maha mengetahui, memantau, menelaah apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nampakkan. Wa yujazihim bidzalika yaumil qiyamah. Maka semua itu dibalas ya pada hari kiamat. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Tak ada yang terlewat. Berikutnya Pak, ya, fikul ayat. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kita berikan kesempatan Ya, silahkan. tanya dan jawab. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait tema kita atau tema sebelumnya. Silakan. Jadi disampaikan ada 10 poin pelajaran yang kita ambil dari surat yang telah kita baca sebelumnya. Baik, silakan. Bu Ika ada Pak Jamal? Bu Ika alhamdulillah hadir. Hadir. Ada di rumahnya. Ayo. Ada di rumah, nggak kemana-mana deh. Iya, Lagi mungkin. nyimak, Ustaz, lagi nyimak. Baik. Ayo. Bu Rina ada. Ini Bu itu nih nggak ada nih. Bu Raisa mana Bu Raisa? Ulia mana Bu Raisa? Baru Hah? itu apa Pak Ustadz perjalanan ke Lagi. Jogja ya, yang Oh. jalan-jalan itu Oh ya. Oh, yang sama Ustadz Pak Nasir Nasir. kali ya? Iya. Oh iya iya iya. 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 Jadi yang menarik tadi buat kita semua, zaman dulu ya berhala itu. Berhala benda-benda. Sehingga disimpulkan substansinya adalah kepada siapa kita taat selain Allah, itu namanya berhala. Karena substansi agama itu taat. Kepada apa kita taat. Sehingga Nabi juga pernah diingatkan oleh Rasulullah, oleh Allah dalam ayatnya yang berbunyi, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa engkau tahu ada orang-orang yang menjadikan hawanya, nafsunya itu sebagai Tuhan. Ketika kita mengikuti nafsu, apalagi lebih serem nafsu politik, itu menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Selain Allah. Kalau dia menjadikan Tuhan selain Allah, maka yang selain Allah itu adalah berhala. Berhala di zaman dulu dengan berhala di zaman sekarang. Cuma beda bentuk. Substansinya sama. Taat. Itu luar biasa. Ya. Kalau nggak taat, diancam. Resikonya dipecat, resikonya dipindah, akhirnya taat. Resikonya dilaporin ke KPK, akhirnya taat. Apa kata majikan? Gitu kurang. Berhala apa bukan berhala? Kalau sampai pada titik bahwa itu adalah berhala, kita sedih sekali, prihatin, dan luar biasa. Berhala sudah kasat mata sekarang ini. Ya, sehingga yang berbau-bau apa namanya dianggap menentang
ketaatannya kepada berhalanya, yaitu nafsunya itu dibabat habis, dijegal, dicari kesalahannya, difitnah, dibully. Berhalanya lebih dahsyat dibanding berhala di zaman Nabi itu. Iya, politik menjadi berhala, ya tidak. Terlepas bahwa dia ulama, dia profesor, dia dokter. Nah, kalau saja itu disadari dalam hati kecil kita sebagai kemungkaran, ada orang-orang kita yang melihat itu, tapi didiamkan. Itu lebih mengerikan lagi. Padahal mereka tahu, mereka orang alim, mereka habib, mereka ulama, tapi diam saja. Ya, malah bukan cuma dia membantu, ada di kelompok mereka umpamanya kayak apa, kita nggak bisa membayangkan murkanya Allah. Serem, serem. Ya. Allah alam bisawab. Nih jangan sampai Pak Jamal, Bu Ika nanya. Hah? Ntar Bu Ika nanya, Kenapa urusan Ustaz? jadi kalau Bu Ika nanya, urusan jadi panjang. Maaf sih. Enggak deh. Jadi Dia baru mau bagaimana nanya, gitu Ustaz. kan nanyanya. Dia Jadi baru mau nanya, iya, Ustaz. jadi kita bagaimana nih? Hah? Iya, Bu. Enggak, Jadi Ustaz. kita Ini kan tadi bagaimana nih? Gitu. berhala-berhala. Iya, ngomongin berhala, Ustaz. Tapi kalau kayak Iya, Ibu, agama Masya lain Allah, kan masih sampai mengerikan. sekarang masih ada yang itu, Ustaz. Maksudnya di kuil-kuil tuh masih ada Oh, bagus. patung-patung gitu. Apa namanya? Iya, Sampai iya, sekarang berarti iya. maksudnya berhala masih ada gitu ya, masih yang berhala yang fisik berbentuk patung-patung tuh masih ada gitu, Ustaz ya, berarti ininya sampai sekarang. Kenapa? Nah, Padahal kan benar. udah harusnya kan Itu lebih yang berakal, tadi, Ustaz. Makanya harusnya lebih ngeh iya, gitu. yang saya maksud tadi di kalangan kita. Nggak ada sih yang nyembah berhala seperti yang digambarkan tadi. Mereka-mereka yang punya, nggak ada. Ini di kalangan kita. Kalau kalangan mereka masih ada. Berhalanya Ya. Alphard sekarang. Iya, Iya, tapi kalau lebih sekarang kan dahsyat. kalau dulu kan mungkin apa Hmm? namanya informasi lebih dikit Hah? gitu, Ustaz. Kalau sekarang kan udah ada internet, terusnya bisa lihat sendiri gitu. Mestinya mestinya Iya. bukannya lebih gampang gitu, Ustaz, mendakwahkan orang-orang yang masih istilahnya masih menyembah patung gitu, Ustaz. Atau atau memang akan begitu, Ustaz. Maksudnya memang ini udah sunatullah juga gitu, Ustaz. Maksudnya dari Allah memang Allah kan bilang kalau mau Jadi jadi kalau iya dia sanggup gitu ya. Jadi dia sanggup gitu kan. Andai kata Allah mau menjadikan semua orang yang beriman. Tapi kan itu tak diinginkan. Bertentangan dengan konsep hukum yang lain. Nanti ada balasan. Balasan kan sesuai iman. Iman itu amal. Itu. Ya. Tapi menarik tadi yang pengen ditanggapin. Kan sekarang zaman modern. Zaman modern. Ada di antara saudara-saudara kita sama manusia. Ini ada suara apa ya? Burina ini. Maaf. Coba. Iya. Ya. Atau itu juga. Iya, ya. Jadi tak ada hubungannya zaman modern kemudian menjadi mereka mudah didakwah. Nah, kebayang, kenapa begitu? Sebab akidah yang luar biasa menyesatkan itu menutup akal pikiran. Ya, menutup akal pikiran. Sehingga tidak ada korelasinya antara kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan penerimaan mereka terhadap akidah yang benar. Makanya yang Betapapun masyarakat dakinya, modern iya, banyak yang nggak beragama gitu. Benar.
Oh, justru sebaliknya seperti yang Ibu katakan. Ya, semakin tak percaya dengan Tuhan, lebih percaya kepada teknologi. Ya. Berarti berhala baru, Ustaz, ya? Dai, Berarti teknologinya iya, berhala baru gitu. iya. Dai di dunia ini tak ada yang melebihi dai Nabi Muhammad. Iya betul tidak? Itu di zaman Nabi Muhammad banyak yang tak iman. Oleh karena itu, diterimanya dakwah atau tidak bukan tergantung dai. Kalau dai-nya profesor tuh udah diterima, bukan. Ya betul tidak? Bukan. Oleh karena itu apa? Itu nuraninya sendiri. Dia memang mau menerima atau tidak. Kalau mau, nggak usah pakai dai yang hebat-hebat. Kadang-kadang ada orang dengan dai sederhana dia menjadi sadar. Ya tidak. Itu lihat di zaman Nabi. Nabi ada mukjizatnya. Langsung menyaksikan turunnya Al-Quran. Masih nggak iman. Ya? Apalagi sekarang nabinya udah nggak ada. Lebih dari itu ketiadaan Allah menurut pandangan mereka yang tak menyaksikan akal pikirannya yang sehat itu menjadi alasan ngapain masuk Islam, Tuhannya nggak ada. Ya, mendingan ini ada. Ada dibikin sendiri, kelihatan. Dianggap Tuhan. Ah, mengerikan, mengerikan sekali. Ya, Allah alam besar. Jadi Yang tidak lebih serem tergantung. lagi ini, Ya, Ustaz, ya. Menuhankan apa itu? ustadznya, Ustaz. Menuhankan ustadznya. Ada Banyak kelompok-kelompok yang sesat gitu. jadinya, Ustaz. Iya, nggak terima kalau dari yang lain, kecuali yang dari ustadznya. Ya, apa tidak? Padahal jauh hari Nabi udah berpesan, sesat nggak sesat, tergantung dengan sejauh mana berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Berpegang teguhnya sama ustadz. Padahal dia sendiri nggak setuju mazhab. Kan udah luar biasa. Ya, kita semakin dihadapkan kepada zaman yang membuat kita prihatin. Bukan cuma terhadap diri kita, tapi terhadap anak cucu kita. Khawatir, kayak apa nanti 10-15 tahun yang akan datang. Kalau nggak dibekali dengan ajaran agama, jadi lebih dahsyat dari kita sekarang. Iya. Apalagi berhalanya politik. Politik jadi berhala. Ya betul. Kalau ungkapannya saja eh, apapun caranya yang penting tercapai, nggak pandang halal haram, itu kan udah berhala. Berhalanya apa? Kalau dikemas dalam sebuah kata namanya nafsu. Bidangnya apa? Politik. Oh, jadi berhala. Sejatinya tidak seperti itu. Sejatinya yang harus kita jadikan berhala dalam tanda petik adalah Al-Quran. Dalam tanda petik ya. Artinya semua aktivitas kita, apapun profesi kita, memang harus berorientasi kepada Al-Quran. Gimana menurut Al-Quran? Gak apa-apa menjadikan Al-Quran sebagai berhala dalam tanda petik. Kalau dibahasakan dengan bahasa agama, itu lillah. Bukan cuma sholat, lillah. Bukan cuma zakat, puasa, haji. Lillah. Bukan. Berangkat ke kantor, apalagi ke gedung bundar, dia beriman, semuanya lillah. Tapi sekarang udah tidak lillah lagi. Ada keungkaran, dia mewakili rakyat, rakyat diinjak-injak, diperas, digusur, diberi harga murah. Ya, ya, kerja tidak. Dia tidak mewakili rakyat. Kan berhala juga itu. Ya, berhalanya yang di atas, yang ngasih duitnya. Ya. Ah, Subhanallah. Iya, ada lagi yang tadi. Ayo.
Berarti susah ya Ustadz ya Hah? memurnikan tauhid itu susah banget Ustadz. Susah apa gampang Ustadz memurnikan supaya kita nggak Eh, bercampur-campur dengan nafsu gitu Ustadz. eh, Gimana taunya gitu Ustadz? bukan. Kalau memang objek pemurnian kita adalah generasi yang sudah bertarung di kancah politik, para bapak kayaknya memang pesimis. Oleh karena itu, jangan sampai anak cucu kita seperti generasi yang sekarang dilihat dari kacamata politik, maka memang tak ada medan lain dalam rangka menanamkan ketauhidan kecuali itu anak cucu kita. Ya betul. Padahal dalam konteks pendidikan anak cucu kita juga sudah menjadi sasaran tembak mereka. Coba, anak cucu kita mengerikan sekali lewat apa namanya, eh, lewat pendidikan saja secara formal sudah dihapus. Pendidikan kata agama dihapus, dirubah menjadi pendidikan budi pekerti. Itu kan udah menjadi sasaran tembak mereka. Udah semakin kita di apa namanya telur di ujung pan. Ya, mengerikan. Ya. Tapi lagi-lagi seperti surat dan ayat yang kita baca, Allah memberikan harapan besar. Dia tahu apa yang dirahasiakan. Dia tahu apa yang dinampakkan. Memberi optimisme kita. Ya, beri optimisme kepada kita untuk membangun generasi yang lebih baik. Ya, wallahu a'lam. Ayo, ada lagi. Tapi Ustadz kan tanda akhir zaman kan nanti Islam akan bangkit gitu kan. Semua akan sempat bersatu dulu gitu nanti baru habis itu setelah itu ketika Nabi Isa wafat baru ada mulai ini lagi gitu Ustadz ya. Kalau nggak salah begitu Ustadz ya. Iya, jadi harus kita pahami kalau ada hadis kita dengar dari para ulama, kita baca bahwa suatu saat Islam akan bangkit, itu semangatnya menunjukkan kita harus berjuang, berbangkit atau tidaknya, kalau bergantung kepada perjuangan. Ya, gimana berjuang ya? Ya sesuai dengan profesi dan kedudukannya yang ada. Kita berjuang, itu bukan berpangku tangan. Gitu memahaminya, mendorong. Khawatir salah paham, lalu berpangku tangan. Ah, udah dijanjiin ini. Enggak Ustadz kan Boleh. maksudnya supaya lebih optimis gitu Ustadz. Maksudnya kan kalau sekarang kan Ah, kayaknya benar. maksudnya kalau sekarang kan kayaknya kayak nggak ada harapan maksudnya kok semua di mana-mana apa Ah, namanya merosot gitu ah, loh Ustadz. Iya kan gitu kan jadi ah. kan pakai kayak Kalau Palestina, Gaza dari gitu kan kayaknya kok apa pada ini nggak ada yang apa ya kayak nggak berdaya gitu loh saling Ustadz. bantuin. Padahal kelilingnya Islam gitu kan. Apa sekelilingnya kan tetangga-tetangganya itu kan ya maksudnya Muslim ya kaya-kaya pula gitu Iya, Ustadz. Tapi kok terutama iya ada perlawanan negara-negara yang Arab gimana lah gitu Ustadz. utamanya. Akhirnya justru dari negara-negara Barat Eropa yang bangkit untuk apa namanya membela Palestina. Dan terakhir di media sosial memang sudah merdeka dan resmi diakui sebagai anggota PBB yang baru dan mengusir Israel. Eh, tinggal anunya saja realisasi. Secara hukum sudah diakui oleh PBB. Ya, belakangan ini baru semuanya aklamasi dari 178 anggota PBB, 143 kalau tidak salah. Ada 9 yang abstain, ada yang nggak setuju sekitar 20-an resmi. Nah, terkait dengan kondisi di kita, saya sebenarnya, atau kita sebenarnya melihat ada kelompok-kelompok yang
di antara mantan jenderal, polisi, cendekiawan. Mereka terus berusaha. Mereka berusaha baik jalur hukum maupun jalur kekuatan massa ya, kekuatannya terus berusaha. Nah, usaha-usaha itu yang kemudian dilihat oleh Allah. Sehingga mereka-mereka para pengamat politik yang optimismenya luar biasa, itu satu saat pasti dia nggak bebas dari jeratan hukum, dari pelanggaran konstitusi yang luar biasa dahsyat. Apapun yang terjadi, Indonesia harus berkurang. Iya, karena mereka udah didukung oleh PKI-nya, oleh Cina-nya. Terus ya para tokoh kita itu terus berusaha. Nah, ya. Allah a'lam bishawab, Masya Allah. Pak Jamal gimana? Saya bikin kopi itu. Hah? Kirim-kirim kek Ntar saya kopi kirim sendiri. kebun kopinya nanti saya kirim. Kopi sendiri. Kopinya spesial lagi. Hah? Nggak boleh orang lain, maksudnya dia doang. Baik, cukup kali ya. Tidak ada disampaikan. Iya, Ya, iya Pak. pemungkasnya tadi yang tentang jangan kau jadikan apa lupa redaksi depannya, Apa tuh? redaksi ayatnya. Yang mana? Nggak, jangan apa namanya kau jadikan orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagai pemimpin itu. Surat apa sih? Apa tuh? La yattakhidil mu'minun al-kafirin awliya min dunil mu'minin itu bukan. Bukan, bukan. Ya Wala semacam tattabi'u. ya Itu wala tattabi'u wala tattabi'u ahwa'ahum min dunillah. ya aku min dun. Min dunillah. Iya, jangan ikutin nafsu aja. Nafsu mulu, nafsu aja digedein. Itu kurang lebih. Iya. Baik, Nafsu politik, apalagi ya Ustaz, nafsu Ah, politik. iya, eh, luar biasa. kalau Bu Ika nafsu i'rab, Pak Ustaz. Nafsu iroh. I'rab atau tasrif, Bu? Ah, Mendingan iroh lah daripada tasrif. Oh, gitu, Ibu. Tasrif pusing. Baik, kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan ada banyak tambahan ilmu yang kita dapati pada pagi amin, ini. Kita amin. sempurnakan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum Asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.